Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Cenger, cari saudara keenammu. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia bisa mengenal apoteker seperti Tuan Chen. Ji Lianjun juga ingin tahu bagaimana Ji Yun dan Chen Ping bertemu. Ji Cheng mengangguk dan kemudian menemukan Ji Yun. Menghadapi pertanyaan Ji Lianjun, Ji Yun tidak menyembunyikan terlalu banyak dan menceritakan segalanya tentang mengikuti Chen Ping. Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang saat mendengar berbagai perbuatan Chen Ping. Tak satu pun dari mereka yang dapat membayangkan bahwa Chen Ping, seorang biksu muda yang tampaknya hanya berada di alam penggabungan, benar-benar dapat mengalahkan alam kesengsaraan. Dan dia berani menyinggung aliansi penyegel iblis dan membunuh sub-penguasa aliansi penyegel iblis. Kakak keenam, kamu tidak berbohong, kan? Jika kamu berkata begitu, Tuan Chen ini benar-benar orang yang aneh. Ji Cheng tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, semua yang dilakukan Chen Ping melebihi pengetahuan mereka. Aliansi penyegel iblis, beraninya dia memprovokasi aliansi penyegel iblis. Alis Ji Lianjun sedikit berkerut. Setelah beberapa saat, Ji Lianjun memberitahu Ji Yun, "Sia nephew, ingat, jangan sebutkan identitas Tuan Chen kepada siapapun. Jika Tuan Chen benar-benar menyembuhkan kakekmu, saya akan memberimu sejumlah sumber daya. Cepatlah, pergi dari sini." Selain itu, perjalanan ke Gunung Tianmo masih jauh. Anda memerlukan susunan teleportasi. Saya dapat mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke kota Zuhuang. Ada susunan teleportasi di sana yang dapat memindahkan Anda ke wilayah selatan. Paman, apakah akan terjadi sesuatu pada keluarga Ji kita? Aku selalu merasa kamu dan kakak laki-laki tertua menyembunyikan sesuatu dariku. Ji Yun memandang Ji Lianjun dengan ragu dan bertanya, "Tidak apa-apa, di kota kuning dan biru ini, keluarga Ji kita adalah dewa. Jika terjadi sesuatu, jangan pikirkan itu dan biarkan kakak laki-lakimu membawamu berkeliling." Ji Lianjun menepuk bahu Ji Yun, lalu meminta Ji Cheng untuk membawa Ji Yun pergi. Di sisi lain, setelah malam pemurnian, Chen Ping menyempurnakan ramuan untuk lelaki tua keluarga Ji dan bersiap mengirim ramuan itu ke Ji Lianjun. Tapi begitu dia keluar dari pintu, dia melihat saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling berlama-lama di depan pintu. "Kalian berdua, ada apa?" Chen Ping melihat mereka berdua dan bertanya dengan keras. "Tuan Chen, kami para saudari di sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda, dan saudara perempuan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu lalu, saudari kita salah paham terhadap Anda, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Berkat cambuk Tuan Chen kemarin, adikku mampu mengalahkan Ji Meizhen." Ji Meiling memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Tidak masalah, Ji Yun dan aku berteman, hal-hal ini bukan apa-apa." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Chen, apakah Anda punya waktu? Kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan di jalan agar Anda dapat menikmati pemandangan indah kota kuning dan biru kami," tanya Ji Meiling. "Aku baru saja akan pergi mencari ayahmu. Ramuan kakekmu telah dimurnikan dan siap untuk diminum," kata Chen Ping. "Kalau begitu kami akan mengantarmu ke sana," kata Ji Meiling antusias. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti kedua saudara perempuan itu menuju rumah Ji Lianjun. Sepanjang jalan, Ji Meiling selalu berbicara dan tertawa dengan Chen Ping. Namun Ji Meiling yang lebih kuat saat ini seperti gadis pemalu, selalu menatap Chen Ping secara diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada emosi khusus di mata Ji Meiyan ketika dia melihat ke arah Chen Ping. Chen Ping sebenarnya bisa mendeteksinya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Keluarga Ji ini hanya seorang pejalan kaki. Dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke Gunung Tianmo. Chen Ping tidak ingin keterikatan emosional tetap ada dalam beberapa hari ini. Dan Chen Ping tidak kekurangan wanita. Huo Feng selalu di sisinya. Jika Chen Ping membutuhkan, Huo Feng pasti dapat membantunya menyelesaikannya. Rumah Ji Lianjun berada di paling belakang keluarga Ji, yang juga merupakan tepi kota Huanglan. Di belakangnya ada sekelompok gunung, dan rumah besar keluarga Ji dibangun menghadap pegunungan.
Seluruh kota kuning dan biru dibangun di atas gunung, mengelilingi rumah besar keluarga Ji. Chen Ping memandangi pegunungan tidak jauh dari sana dan tiba-tiba berhenti, seolah dia merasakan suasana yang akrab namun asing. Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke pegunungan tidak jauh dari sana, Ji Meiling dengan cepat bertanya, "Tuan Chen, ada apa denganmu?" "Oh, tidak apa-apa," Chen Ping dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Di pegunungan itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Semua leluhur keluarga Ji kami dimakamkan di sana. Hanya laki-laki dari keluarga Ji kami yang boleh masuk ke tempat itu, dan kami perempuan tidak diperbolehkan." Ji Meiling mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan. Chen Ping memandang Ji Meiling dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa gadis ini terlalu polos untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimanapun, Chen Ping bisa dianggap sebagai orang luar, tapi kali ini Ji Meiling sama sekali tidak defensif dan bahkan mengungkap tanah leluhur keluarga Ji. Segera, Chen Ping dibawa ke rumah Ji Lianjun. Ji Lianjun melihat Chen Ping datang dan buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah mendengar berbagai perbuatan mulia Chen Ping kemarin, Ji Lianjun semakin menghormati Chen Ping. "Tuan Chen, apa yang Anda butuhkan dari saya? Jika Anda butuh sesuatu, kirimkan saja seseorang untuk menelepon saya." Ji Lianjun berkata dengan sangat sopan, "Tuan Ji, saya sudah memurnikan ramuan orang tua itu. Sekarang Anda hanya perlu minum obat sesuai petunjuk saya. Saya akan memastikan orang tua itu bisa bergerak dalam 3 hari dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 10 hari." Chen Ping berkata dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Chen Ping, Ji Lianjun mempercayai kata-kata Chen Ping. Lagi pula, keterampilan alkimia Chen Ping bahkan dilampaui oleh ahli pengobatan. "Tuan Chen, terima kasih banyak. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan bagi keluarga Ji kami." Ji Lianjun berkata dengan rasa terima kasih Tuan Ji. "Sama-sama, saya berteman dengan Ji Yun, inilah yang harus saya lakukan." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyerahkan ramuan yang dia sempurnakan kepada Ji Lianjun. Setelah bertukar beberapa kata, Chen Ping berbalik dan hendak pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Chen Ping tiba-tiba berhenti dan menatap Ji Lianjun dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ji, dalam perjalanan ke sini, saya melihat tempat itu tidak jauh sekali. Ada sumber energi samar yang melonjak di pegunungan. Apa yang terjadi?" Chen Ping sangat penasaran bagaimana aura asli bisa ada di tanah leluhur keluarga Ji. Mendengar pertanyaan Chen Ping, Ji Lianjun tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Ketika Chen Ping melihat reaksi Ji Lianjun, dia segera berkata, "Tuan Ji, saya hanya ingin tahu dan ingin bertanya. Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, jangan katakan." Chen Ping tahu bahwa ini adalah rahasianya, dan bahkan jika dia tidak menceritakannya, Chen Ping tidak akan peduli. "Tuan Chen, tidak ada yang merepotkan." Ji Lianjun tersenyum tipis, lalu memandang Ji Meiyan dan Ji Meiling dan berkata, "Kalian berdua keluar bermain. Saya akan mengobrol dengan Tuan Chen sebentar." Setelah Ji Lianjun mengusir kedua putrinya, dia menoleh ke Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, sejujurnya, itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Nenek moyang kami dari keluarga Ji semuanya meninggal di sana. Jadi itu nenek moyang bumi mempertahankan asal-usul nenek moyang kita dari keluarga Ji." Kata-kata Ji Lianjun segera membuat Chen Ping semakin bingung. "Tuan Ji, kekuatan asli datang dari langit dan bumi. Setelah biksu itu meninggal, ruang aslinya mati, dan kekuatan asli di ruang asli akan kembali ke langit dan bumi. Bagaimana bisakah manusia bahkan setelah kematian? Apakah asal-usulnya masih tetap ada?" "Tuan Chen, Anda benar. Setelah kematian, segalanya akan berubah menjadi ketiadaan, dan segala jenis kekuatan dan nafas akan kembali ke dunia. Namun ada kemungkinan lain, yaitu di dunia hampa, atau membuat lingkaran sihir hingga membentuk ruang asing. Kekuatan asli para biksu yang meninggal di dalamnya tidak akan menghilang antara langit dan bumi, melainkan akan disimpan di dunia hampa ini. Ia membentuk kekuatan asli dari kekacauan dan tanpa pemilik. Kekuatan asli ini dapat langsung diserap dan dimurnikan, sehingga dapat dianggap sebagai sumber daya yang ditinggalkan nenek moyang kepada generasi mendatang setelah kematiannya. Tetapi Tuan Chen hanyalah seorang biksu Fusion Realm,
bagaimana dia bisa mengetahui asal-usulnya, dan dia juga bisa merasakan aura asal-usulnya. Ji Lianjun sangat penasaran. Kalian pasti tahu kalau banyak ahli yang datang ke keluarga Ji sebagai tamu, namun mereka tidak pernah menyadari aura asli tanah leluhur keluarga Ji. Sejujurnya, saya sekarang memiliki kekuatan sumbernya, jadi saya lebih peka terhadap aura sumber ini. Chen Ping melihat Ji Lianjun tidak menyembunyikan apapun darinya kali ini, jadi dia langsung memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan asal. Apa? Mata Ji Lianjun melebar dalam sekejap, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dengan tingkat kultivasi alam fusion, kamu dapat memahami kekuatan aslinya, bukankah ini terlalu keterlaluan? Saya ingin tahu berapa banyak ruang asal Tuan Chen yang telah dibuka dan seperti apa. Chen Ping berpikir sejenak dan kemudian berkata, itu adalah langit berbintang di alam semesta. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Ji Lianjun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, jangan bercanda, dengan budidaya alam fusi, mampu membuka ruang asli dan menyadari kekuatan sumbernya sudah berada pada level tertinggi di dunia, bangga sekali. Saya belum pernah mendengar bahwa ruang aslinya adalah langit berbintang kosmik, itu tidak mungkin. Melihat Ji Lianjun tidak mempercayainya, Chen Ping hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ji, jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat mengorbankan secercah kesadaran ilahi dan pergi ke ruang asli saya untuk melihatnya. Ji Lianjun memandang Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping sepertinya tidak bercanda. Dia berkata dengan sedikit ragu, Oke, kalau begitu saya akan melihatnya. Sinar kesadaran langsung terpancar dari lautan kesadaran Ji Lianjun. Chen Ping tidak menghentikannya dan langsung membiarkan sinar kesadaran ini memasuki lautan kesadaran. Segera setelah itu, Chen Ping membawa Ji Lianjun ke ruang aslinya. Ji Lianjun menatap langit berbintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun semua bintang tampak gelap pada pandangan pertama, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang asal yang tak ada habisnya, entah berapa banyak asal-usul yang dapat dilihat Chen Ping dan berapa banyak kekuatan asal yang dapat dia simpan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Ji Lianjun melihatnya dengan kaget dan tiba-tiba menunjuk ketiga bintang yang bersinar dan bertanya, Tuan Chen, apakah ketiga bintang yang bersinar itu berarti Anda telah memahami ketiga asal-usulnya? Chen Ping mengangguk dan berkata, ya, saya telah memahami asal mula guntur dan kilat, asal mula api, dan asal mula ilusi. Pantas saja Tuan Chen telah menyadari asal muasal ilusi, maka formasi ilusi keluarga Ji kita hanya kekanak-kanakan di depan Tuan Chen. Sepertinya saya selalu meremehkan Tuan Chen. Saya benar-benar buta. Sepertinya saya salah jika menilai seseorang berdasarkan wilayahnya saja. Ji Lianjun sangat terkejut. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang biksu muda di alam fusion akan memiliki ruang asli seperti alam semesta dan langit berbintang di tubuhnya, dan juga dapat memahami tiga jenis kekuatan asli. Jika dia tidak melihatnya sendiri, matanya, dia tidak akan percaya bahkan jika seseorang memberitahunya. Kesadaran Ji Lianjun menarik diri dari tubuh Chen Ping, dan seluruh tubuhnya sangat terkejut. Jika semua orang sepertiku, dunia manusia akan menjadi tempat yang sunyi pada hari itu. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Sumber daya yang perlu ditingkatkan oleh Chen Ping beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari biksu lainnya. Jika surga dan dunia manusia sama dengan Chen Ping, semua sumber daya di dunia manusia akan habis pada hari itu. Setelah bertemu Tuan Chen, saya akhirnya mengerti arti sebenarnya dari ada seseorang di luar dunia dan ada langit di luar dunia. Ji Lianjun menghela nafas dengan emosi.